Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Aulia Ayuning dengan NIM 11920606067, mahasiswa Pendidikan Biologi semester 5 kelas B. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang osmosis pada kentang. Osmosis adalah perpindahan larutan yang memiliki konsentrasi rendah melalui membran semi-permeabel menuju larutan yang memiliki konsentrasi lebih tinggi sehingga tercapai kesetimbangan konsentrasi. Pada proses osmosis, molekul-molekul pelarut bermigrasi dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat sehingga dicapai keadaan kesetimbangan konsentrasi di antara kedua medium itu. Bahan: air, kentang, dan gula. Alat: gelas ukur, gelas plastik, penggaris, sendok, pisau, label, gunting, dan double tip. Kita kupas kentang yang mentah dan kentang yang sudah direbus. Kulitnya jangan sampai tersisa pada kentang tersebut. Dan inilah hasilnya. Lalu beri label pada gelas plastik. Lakukan hal yang sama kepada 8 gelas plastik tersebut. Setelah kentang dipotong, maka ukur potongan kentang tersebut dan cari volume kentang tersebut. Dan inilah hasilnya. Siapkan air 100 ml. Lalu tuang ke gelas plastik. Untuk sukrosa 10%, maka tambahkan 1 sendok gula, lalu aduk hingga larut. Untuk sukrosa 20%, maka tambahkan juga 2 sendok gula, aduk hingga larut. Dan untuk sukrosa 30%, maka tambahkan juga 3 sendok makan gula. Lalu aduk hingga larut. Lakukan juga ke gelas yang lain. Untuk sukrosa 10%, tambahkan 1 sendok gula, lalu aduk hingga larut. Untuk sukrosa 20%, tambahkan 2 sendok gula, lalu aduk hingga larut. Dan untuk sukrosa 30%, tambahkan 3 sendok gula, lalu aduk-aduk hingga larut. Lalu masukkan 3 kentang. Lalu lakukan juga ke gelas yang lain. Masing-masing diberi 3 potongan kentang.
Inilah hasilnya. Catat hasil pengamatan kentang ini setelah dimasukkan 30 menit berlalu dan 60 menit berlalu. Inilah tabel hasil pengamatan osmosis pada kentang mentah dan tabel 2 hasil pengamatan osmosis pada kentang rebus. Hasil pengamatan pada percobaan yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel osmosis pada kentang dengan 4 larutan yang berbeda, yakni menggunakan air biasa, larutan gula 10%, 20%, dan 30%. Dapat diketahui pada tabel bahwa dari percobaan ini terdapat perubahan ukuran kentang. Perubahan ukuran tersebut tidak hanya bertambahnya ukuran, namun juga berkurangnya ukuran. Hal ini dapat terjadi karena sifat larutan yang hipotonis maupun hipertonis terhadap kentang. Kesimpulan, kentang yang direndam dalam larutan gula akan mengalami osmosis, di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar yang menyebabkan berat kentang berkurang. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.